Ini cerita tentang si kecil Joko. Saya susun mengalir seperti kenangan lama yang hangat. Si kecil Joko dan langkah pertama ke sekolah tahun 1965 di sebuah desa yang masih dikelilingi hamparan sawah hijau. Hiduplah seorang anak kecil bernama Joko. Usianya baru 6 tahun. Setiap pagi ia duduk di halaman rumahnya yang sederhana, tanahnya masih merah dan berdebu bila kemarau. Joko sering memperhatikan teman-temannya yang berjalan beriringan menuju sekolah. Mereka memanggilnya, "Jok, ayo sekolah. Kamu kan sudah besar." Joko terdiam. Ia lalu mencoba sesuatu yang sering dikatakan orang-orang tua saat itu. Dengan tangan kanan ia berusaha memegang telinga kirinya melewati atas kepala. Tangannya sampai. Ia tersenyum lebar. Itu tandanya aku sudah siap sekolah. Karena pada masa itu, masuk sekolah belum berdasarkan umur, tetapi berdasarkan tanda sederhana. Jika tangan kanan sudah bisa meraih telinga kiri, berarti anak itu dianggap cukup matang untuk belajar. Joko berlari ke dalam rumah. "Ibu, lihat, aku sudah bisa. Aku mau sekolah." Ibunya tersenyum bangga, ayahnya mengangguk pelan. Maka didaftarkanlah Joko ke sekolah dasar yang tak jauh dari rumah. Sekolah tanpa sepatu sekolah saat itu sangat sederhana. Anak-anak tidak memakai sepatu atau sandal. Mereka berjalan kaki telanjang, langsung menginjak tanah. Namun Joko sangat bahagia. Ia merasa diakui. Ia merasa besar. Setiap pagi ia bangun pukul 6. Ibunya masih memandikannya karena ia masih kecil. Setelah itu, ibu memberinya bekal uang 10 sen. Uang itu sudah cukup untuk membeli semangkuk kolak dan satu gorengan saat istirahat. Bel sekolah bukanlah listrik. Bel itu terbuat dari besi yang dipukul oleh guru. Teng, 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 anak-anak segera berkumpul. Karena cara bicaranya tegas dan lantang, Joko ditunjuk menjadi ketua kelas. Ia berdiri di depan. "Siap, luruskan. Lencang tangan." Anak-anak menurutinya. Setelah rapi, mereka masuk kelas. Saat guru datang, Joko berseru, "Siap, berdiri." "Selamat pagi, Bu Guru." Seru anak-anak kompak. Belajar dengan sabak saat itu belum ada buku tulis seperti sekarang. Anak-anak memakai sabak, semacam papan batu tipis berwarna hitam. Sabak itu ditulisi dengan kapur putih. Panjangnya sekitar 40 cm dan lebarnya 30 cm. Harus dijaga baik-baik. Kalau jatuh dan pecah, berarti habislah alat tulis itu. Ibu guru sering bercerita tentang sejarah. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Setelah itu belajar menulis dan berhitung. Saat istirahat, Joko bermain bentengan bersama teman-temannya. Tertawa, berlari, jatuh bangun di tanah, namun bahagia. Cerdas dan disiplin dalam pelajaran berhitung, banyak teman merasa kesulitan. Tapi Joko cepat memahami. Suatu hari, guru memberi soal perkalian sederhana. Siapa cepat dia dapat hadiah pulang duluan. Joko segera mengangkat tangan dan menjawab dengan benar. Guru tersenyum. "Baik, Joko boleh pulang duluan." Langkahnya ringan sekali hari itu. Tak terasa, Joko naik ke kelas 2. Perjalanan melewati sawah gedung kelas 2 dan 3 berada sekitar 500 meter dari sekolah lama, di seberang jalan dan harus melewati pematang sawah. Setiap pagi ia berjalan sendiri. Kanan kiri sawah luas terbentang. Matahari perlahan naik, burung-burung terbang rendah. Bagi Joko, perjalanan itu seperti hiburan. Alam menjadi teman belajarnya. Kejadian menghebohkan suatu pagi, sekolah ramai sekali. Orang-orang bergerombol. Teman-temannya berbisik-bisik. Ternyata beredar kabar bahwa adik salah satu temannya dihitan oleh Gondoruo. Dalam cerita masyarakat Jawa, Gondoruo adalah makhluk halus yang dipercaya bisa mengganggu manusia. Zaman dulu, cerita seperti itu mudah dipercaya karena masyarakat masih kuat memegang kisah-kisah mistis. Anak-anak ketakutan sekaligus penasaran. Namun bagi Joko, sekolah tetaplah tempat belajar. Ia menyadari, ada banyak cerita di dunia ini. Ada yang masuk akal, ada pula yang hanya